What's up movie lovers, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gua Jaka Warna di konten alur cerita film. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke movie lovers, alur cerita film kali ini akan menceritakan tentang film yang berjudul Ocean 8. Film ini merupakan kelanjutan dari film trilogi sebelumnya, yaitu Ocean 11, Ocean 12, dan Ocean 30. Film ini digarap oleh sutradara kawakan Gary Rose. Film Ocean 8 sendiri bercerita tentang Debbie Ocean, adik dari Donnie Ocean, yaitu seorang penipu kelas kakap. Debbie Ocean diperankan oleh Sandra Bullock, seorang penipu dan pencuri yang baru saja keluar dari penjara setelah menyelesaikan masa tahanannya selama 5 tahun 8 bulan. Lalu, kenapa si Debbie ini bisa dipenjara? Kalian akan mengetahuinya selama alur cerita berjalan. Debbie menjalani pembebasan bersyarat. Ia pun tampak menyesal dan berjanji akan menjalani hidup normal ketika keluar dari penjara. Ia pun keluar dan tak lupa mengambil barang-barangnya, termasuk jam tangan peninggalan dari kakaknya Danny Ocean. Di scene berikutnya, kita akan dibuat terpukau dengan skill yang dimiliki oleh si Debbie ini. Tampak ia sedang berbelanja di toko kosmetik. Ia berpura-pura ingin mengembalikan barang belanjaannya yang ia sudah beli 1 minggu yang lalu. Namun, pihak kasir menanyakan nota yang ia beli. Dengan pura-pura kecewa, ia pun menarik barangnya kembali. Tak lupa ia meminta tas belanjaannya. Selain itu, DB juga menipu resepsionis hotel untuk mendapatkan kamar gratis dengan menggunakan nama tamu hotel yang belum habis masa check-out-nya. Akhirnya, ia mendapatkan kamarnya secara gratis. Scene beralih kepada rekan kriminalnya yang bernama Lou. Lou sendiri diperankan oleh Cate Blanchett. Tampak ia sedang mengawasi usahanya, yaitu mengoplos vodka dengan air mineral. Setelah Deb berkunjung ke tempat makam kakaknya, Deb sudah dijemput oleh Lou. Mereka menuju ke suatu base camp. Sesampainya di tempat, Debbie mengutarakan rencana aksi kriminalnya kepada Lou, yaitu melakukan aksi pencurian perhiasan The Thousand, kalung klasik Cartier seharga 150 juta dolar. Scene pun berganti. Tampak Deb dan Lou sedang menghadiri acara konferensi pers di acara Met Gala, di mana Daphne Kloger yang diperankan oleh Anne Hathaway sebagai bintang tamunya. Di acara ini, Deb dan Lou mengetahui bahwa Daphne belum mempunyai perancang busana dalam acara Met Gala nanti. Mereka pun berencana mencarikan perancang busana sekaligus sebagai tim dalam misinya nanti. Dan terpilihlah Roswell yang diperankan oleh Helena Bonham, seorang perancang kawakan yang profesinya sedang di ujung tanduk karena ia terlilit hutang yang sangat banyak. Karya-karyanya masih ketinggalan zaman atau masih ketinggalan mode, namun di mata Daphne karyanya terbilang ikonik. Saat itu, mereka mengajak Roswell untuk bekerja sama dengan cara mendandani Daphne Kloger dalam acara Met Gala nanti. Scene berpindah, tampak Lu sudah menemukan seorang hacker. Ia adalah Ninbal yang diperankan oleh penyanyi pop Rihanna. Ia sangat ahli dalam bidang hacker dan peretas komputer. Selain itu, Debbie pun mengajak teman lamanya yang bernama Amita yang diperankan oleh Mindy Kaling. Ia adalah seorang gadis India yang ahli dalam bidang pembedahan perhiasan. Selain itu, mereka pun merekrut seorang pencopet jalanan yang bernama Constant yang diperankan oleh Aquafina. Ia ahli sekali dalam skill kecepatan tangan. Tak hanya itu, Debbie pun mengajak teman lamanya untuk ikut andil dalam misi ini. Dia adalah Tammy yang diperankan oleh Sarah Paulson. Ia adalah seorang penadah dan penjual barang curi. Scene pun beralih saat Roswell dan Amita berusaha meminjam kalung The Thousand untuk acara Met Gala nanti yang akan dikenakan oleh artis Daphne Kloger. Penanggung jawab kalung pun akhirnya setuju, meski sebelumnya Roswell harus membujuknya terlebih dahulu. Setelah mereka memperlihatkan kalungnya, Roswell pun memakai kacamata khusus yang mana fungsinya untuk mencuri gambar kalung tersebut untuk dibuat replika kalung tiruannya. Namun mereka kehilangan sinyal sehingga menghambat prosesnya.
Dengan alibi tidak ada cahaya, kalung pun dibawa ke atas dan proses pemindaian pun berhasil. By the way, kacamata canggih ini dari Temi sendiri, yang mana cara kerjanya adalah menduplikat gambar dan nantinya akan dibuat replika tiruannya. Scene pun berganti, tampak Debbie sedang berjalan-jalan di museum dan Temi sedang menghampiri salah seorang pihak keamanan untuk menanyakan lokasi. Namun, itu adalah sebuah pengalihan agar Debbie bisa menggantungkan lukisan di museum itu yang tidak seharusnya ada di museum itu. Maka, pihak museum dan keamanan pun melakukan rapat tanpa Konsten sedang menabrak pegawai kantor tersebut. Namun sebenarnya ia sedang mencuri kartu akses masuk yang ia berikan kepada Nenbol. Dengan beralibi membuang sampah, ia menempelkan alat penyadap suara di ruangan rapat itu. Jadi, kekacauan di tempat museum itu dibuat agar sistem keamanannya dirubah. Dan itu memudahkan Nembol untuk mengubah arah dan titik buta pada saat kalung itu dicuri. Nembol pun berusaha meretas komputer seorang PC keamanan di museum itu. Scene pun berganti kepada Temi, tampak ia sedang melamar pekerjaan pada salah satu majalah ternama untuk menjadi event organizer di acara Met Gala nanti. Tampak Temi sedang memantau Chloe Baker dan Daphne Kloger pada acara makan malam di Met Gala. Temi pun bertanya kepada Debbie kenapa harus melibatkan Chloe Baker dalam misinya nanti. Dia pun bercerita kenapa ia sampai dijebak oleh Chloe Baker. 10 tahun yang lalu, Deb adalah rekan kerja Claude. Saat itu, Deb dijebak menjadi seorang penjual barang selundupan. Karena barang tersebut atas nama dan tanda tangan dirinya, ia pun menjadi tersangka utama. Nah, jadi kita tahu kenapa di awal cerita Debbie bisa dipenjara ya. Jadi misi ini sekaligus menjadi ajang balas dendamnya. Scene berikutnya terdapat suatu kendala. Ternyata kalung tulisan itu hanya bisa dibuka dengan magnet khusus. Untung saja Nembol mempunyai adik yang bisa mengatasi masalahnya ini. Tibalah acara makan malam dan tiba saatnya mereka beraksi. Tampak Lu bertugas sebagai ahli nutrisi koki. Ia memberikan ramuan pencuci perut ke dalam makanan Daphne. Selang beberapa menit, obat pun bereaksi, dan Daphne tampak mual-mual. Dengan bergegas, ia terburu-buru menuju ke sebuah toilet diikuti oleh penjaga kalung tersebut. Sampainya di toilet, penjaga itu dihadang oleh Debbie dengan alasan toilet itu khusus untuk toilet wanita. Di sini, kita akan melihat skill Konsten dalam mencuri kalung tersebut. Dengan beralibi ingin membantu Daphne yang sedang muntah-muntah. Setelah kalung itu berhasil dicuri oleh Konsten, lalu menaruhnya di dalam tumpukan piring kotor yang dibawa oleh pelayan untuk dicuci oleh Amita. Di sini, Amita pun bergegas untuk membagi-bagi kalung berlian tersebut untuk dibagi-bagikan atau dipecah. Pihak penjaga kalung pun tersadar bahwa kalung yang dikenakan oleh Daphne hilang. Seketika, suasana menjadi panik dan mengamankan para tamu undangan. Para tamu dipandu keluar dan menggeledah semua tempat museum. Polisi pun mulai berdatangan. Pencarian pun sampai ke ruang dapur, tempat di mana Amita sedang membedah kalung tersebut. Saat itu, Nenbol yang sedang memantau CCTV memberitahukan situasi tersebut. Lalu, Temi pun berpura-pura menemukan kalung itu dengan alasan ada di dalam kolam air. Yang tentunya itu adalah kalung replika tiruan yang dibuatnya. Semua keadaan kembali normal. Berlian pun sudah beres dipecah. Di sini, Konsten membagi-bagikan kalung berlian yang sudah dipecah menjadi beberapa bentuk perhiasan kepada teman-teman timnya. Deb kala itu tidak lupa menaruh berlian yang jadi bagiannya ke dalam jas mantan pacarnya itu. Dan semua pulang dengan gaunnya indah dan berlian bagiannya. Ternyata selain aksi pencuriannya ini, Debbie juga menyusun aksi lain, yaitu balas dendam kepada mantannya dengan cara menaruh berlian hasil curiannya di dalam jas milik pria itu. Di scene berikutnya, tampak Daphne Kloger mendatangi base camp mereka. Deb dan Lulah yang menghubunginya. Karena aksi mereka sudah diketahui dan dicurigai oleh Daphne Kloger, maka hasil pencurian mereka dibagi rata. Dan Daphne Kloger lah yang mengambil tugas untuk mengambil foto sebagai barang bukti berlian tersebut di jas pria itu. Alhasil, Chloe Baker lah yang diintegrasi dan dijadikan tersangka. Dan tidak hanya itu, selain mencuri kalung di Thousand, Deb dan Lu pun
mencuri perhiasan yang ada di showroom museum tersebut. Ketika para tamu undangan diamankan keluar, mereka pun beraksi mencuri berlian yang ada di galeri museum dengan mengajak temannya seorang ahli akrobat dari sirkuit Cina. Alhasil, mereka pun berhasil mencuri semua perhiasan di sana dan menggantinya dengan perhiasan yang replika. Kehidupan mereka pun berubah dan sukses dengan hasil pencurian berlian-berlian tersebut. Adegan berakhir dengan Deb meminum koktail dan bersulang atas keberhasilannya di depan makam kakaknya yaitu Danny Ocean, seorang pencuri kelas kakap seperti dirinya. Dan film pun berakhir. Oke, movie lovers, itu dia alur cerita untuk film kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa di subscribe juga ya. Dan tetap nyalakan notifikasi loncengnya agar movie lovers tidak ketinggalan dengan updatean video alur cerita film selanjutnya. Gua Jaka Warna, see you on my next video.